Kita hidup di dalam sistem yang membuat uang terlihat seperti pusat segalanya. Seolah semua bisa diselesaikan dengan angka, seolah keamanan itu bisa diukur dari saldo. Padahal kalau lo tarik garis lebih dalam, uang fiat seperti rupiah atau bahkan dolar itu berdiri di atas kepercayaan, bukan nilai intrinsik. Dan kepercayaan itu sifatnya rapuh, bisa berubah arah dalam hitungan hari ketika tekanan datang dari berbagai sisi. Entah itu inflasi, krisis geopolitik, atau kebijakan moneter yang tidak bisa dikendalikan oleh individu biasa seperti kita. Lo boleh simpan uang di bank, tapi bank itu sendiri adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Dan ketika sistem itu terguncang, tidak ada jaminan mutlak bahwa apa yang lo simpan akan tetap bisa diakses dengan cara yang sama seperti hari ini. Fenomena yang sering disebut orang sebagai kiamat rupiah mungkin terdengar berlebihan, tapi keresahan itu bukan muncul tanpa sebab. Itu refleksi dari ketidakpercayaan yang pelan-pelan tumbuh, diperkuat oleh pengalaman masa lalu dan diperparah oleh ketidakpastian masa depan. Masalahnya, banyak orang berhenti di tahap panik. Mereka buru-buru menukar mata uang, membeli emas, atau mencari aset fisik lain tanpa benar-benar memahami bahwa mereka masih bermain di lapangan yang sama, hanya pindah posisi, bukan keluar dari permainan. Dolar tetaplah kertas yang nilainya bergantung pada kebijakan negara lain. Emas memang punya nilai historis, tapi tetap bisa dibatasi aksesnya dalam kondisi tertentu. Dan di titik ekstrim, ketika distribusi terganggu, bahkan aset fisik pun bisa kehilangan fungsi praktisnya. Disinilah muncul konsep yang sering diremehkan, yaitu aset tak terlihat, sesuatu yang tidak bisa lo pegang, tapi justru melekat pada diri lo dan lingkungan lo, sesuatu yang tidak bergantung pada sistem formal, tapi justru menjadi fondasi ketika sistem itu runtuh. Aset pertama yang sering diabaikan adalah modal sosial, atau yang sering disebut sebagai sosial kapital, sesuatu yang kelihatannya sederhana, hubungan antar manusia, kepercayaan, jaringan, komunitas, tapi justru di masa krisis menjadi mata uang yang paling mahal. Lo bisa punya uang banyak, tapi kalau lo sendirian, tidak punya jaringan yang percaya sama lo, tidak punya komunitas yang saling bantu, maka posisi lo jauh lebih lemah dibanding orang yang mungkin tidak punya banyak uang, tapi punya lingkungan yang solid. Dalam situasi normal kita sering diajarkan untuk mandiri, untuk tidak bergantung pada orang lain, tapi dalam situasi ekstrim, yang bertahan bukan yang paling kuat secara individu, tapi yang paling terhubung. Ini bukan sekadar teori, ini realitas yang sudah terbukti di banyak krisis, dari bencana alam sampai keruntuhan ekonomi, di mana komunitas kecil yang saling percaya justru lebih cepat pulih dibanding individu yang bergerak sendiri. Bayangin sebuah desa kecil yang punya sistem gotong royong yang kuat. Mereka mungkin tidak punya akses ke teknologi canggih atau uang dalam jumlah besar, tapi mereka punya sesuatu yang lebih penting, yaitu kepercayaan dan koordinasi. Ketika satu orang kekurangan, yang lain membantu. Ketika ada masalah, mereka menyelesaikannya bersama, dan tanpa disadari, mereka menciptakan sistem ekonomi alternatif yang tidak bergantung pada uang semata. Ini yang bisa kita sebut sebagai zona hijau, bukan dalam arti geografis saja, tapi dalam arti sosial. Sebuah lingkungan di mana hubungan antar manusia menjadi aset utama. Dan menariknya, ini adalah sesuatu yang bisa lo bangun dari sekarang, bukan sesuatu yang harus menunggu krisis datang. Aset kedua adalah kemampuan atau intellectual property dalam bentuk yang paling praktis, bukan hak paten atau karya besar, tapi keterampilan bertahan hidup, kemampuan menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Di dunia yang terlalu fokus pada spesialisasi sempit, banyak orang kehilangan kemampuan dasar yang justru paling penting ketika sistem terganggu. Lo mungkin jago di bidang tertentu yang sangat bergantung pada teknologi atau infrastruktur modern, tapi bagaimana kalau semua itu tidak bisa diakses sementara waktu? Di titik itu, kemampuan sederhana seperti menanam makanan, memperbaiki alat, memahami dasar kesehatan, atau bahkan memasak dengan bahan terbatas menjadi jauh lebih berharga dibanding keahlian yang sebelumnya dianggap tinggi. Uang bisa habis, aset bisa hilang, tapi keterampilan itu melekat pada diri lo, tidak bisa dicuri, tidak bisa disita, dan selalu bisa dikonversi menjadi nilai dalam bentuk apapun, termasuk barter. Ini yang sering tidak disadari, bahwa di luar sistem uang selalu ada sistem nilai lain yang lebih fundamental, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan ketika banyak orang kehilangan akses ke sistem formal, mereka akan kembali ke sistem yang lebih sederhana, di mana nilai ditentukan oleh kontribusi nyata, bukan angka di layar. Aset ketiga yang mulai relevan di era sekarang adalah ketahanan digital atau digital resilience, tapi bukan dalam arti sekadar punya akun atau saldo digital, melainkan pemahaman tentang bagaimana nilai bisa berpindah tanpa bergantung pada satu titik kontrol.
Ini termasuk pengetahuan tentang sistem terdesentralisasi, akses ke informasi global, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dunia digital sering dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, tapi justru disitulah banyak peluang tersembunyi, terutama ketika sistem lokal mengalami gangguan. Orang yang punya akses dan pemahaman akan lebih fleksibel, bisa mencari solusi di luar batas geografis, dan tidak terjebak dalam satu sistem yang mungkin sedang bermasalah. Kenapa aset-aset ini bisa lebih sakti dari dolar? Jawabannya sederhana tapi tidak nyaman, karena mereka tidak bergantung pada pihak lain. Dolar, sekuat apapun, tetap bergantung pada kebijakan, pada stabilitas politik, pada kepercayaan global yang bisa berubah. Sementara aset tak terlihat ini melekat pada diri lo dan komunitas lo, mereka tidak bisa dicetak, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak bisa dihapus dengan satu keputusan. Mereka tumbuh seiring waktu, semakin lo investasikan, semakin kuat nilainya, dan yang paling penting, mereka tetap relevan dalam kondisi apapun. Ini bukan berarti lo harus meninggalkan uang atau aset fisik, bukan itu poinnya. Tapi kalau lo hanya fokus di situ, lo sedang membangun fondasi yang tidak lengkap. Sistem modern membuat kita lupa bahwa nilai sejati tidak selalu terlihat, tidak selalu bisa diukur dengan angka, dan seringkali justru tersembunyi di hal-hal yang kita anggap biasa. Ada sedikit ironi di sini, di saat semua orang berlomba-lomba mengumpulkan sesuatu yang terlihat, yang benar-benar bertahan justru yang tidak terlihat. Di akhirnya, yang perlu kita sadari bukan sekadar apa yang harus kita miliki, tapi bagaimana cara kita melihat nilai itu sendiri. Jangan cuma menumpuk benda, jangan cuma mengejar angka, tapi mulai menanam sesuatu dalam diri dan lingkungan lo, sesuatu yang tidak bisa hilang hanya karena sistem berubah. Karena kalau suatu hari sistem perbankan berhenti, kalau distribusi terganggu, kalau uang kehilangan fungsi utamanya, pertanyaannya bukan lagi berapa banyak yang lo punya, tapi apa yang bisa lo tawarkan. Dan di titik itu, pertanyaan paling jujur yang perlu lo jawab adalah ini. Kalau besok semua sistem mati, keahlian apa yang lo punya untuk ditukarkan dengan makanan, dengan keamanan, dengan keberlangsungan hidup? Ini bukan pertanyaan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa kita punya kendali lebih dari yang kita kira selama kita mau melihat di luar kerangka yang selama ini kita terima begitu saja. Tetap waspada itu penting, tapi panik itu tidak membantu, justru membuat kita mengambil keputusan yang sempit dan reaktif. Lebih baik pelan-pelan membangun fondasi yang lebih kuat, memperluas jaringan, meningkatkan kemampuan, dan memahami sistem dengan lebih dalam. Dunia mungkin berubah, tapi orang yang siap tidak akan mudah goyah. Kalau lu merasa perspektif ini membuka cara pandang baru, share ke orang-orang yang menurut lu perlu dengar ini, biar diskusinya makin luas. Dan kalau lu mau terus dapat insight seperti ini, lu tahu harus ngapain, stay di channel ini, karena ke depan kita bakal bedah lebih banyak hal yang sering dianggap biasa, tapi sebenarnya menentukan masa depan kita semua.